Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Maulana dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mengerjakan laporan praktikum basis data, di mana disuruh untuk mengerjakan perintah-perintah MySQL. Kalau begitu, mari kita simak videonya. Di sini kita buka SEM dulu untuk agar bisa menjalankan perintah dari MySQL tersebut. Setelah SEM-nya aktif, kita pergi ke MySQL Workspace. Ada 6 perintah di sini. Yang pertama, kita disuruh untuk membuat database. Langkah pertama, membuat database tokoku. Setelah itu, aktifkan database-nya. Saya sudah membuat script-nya agar lebih cepat, yaitu seperti ini. Create database tokoku. Terus kita tempel ke MySQL Workspace. Setelah kita tempel, kita jalankan satu persatu. Yang pertama itu membuat nama database tokoku. Kita jalankan, terus kita use tokoku. Terus kalau untuk membuat tabel member, kita menggunakan ini nih, create table member yang berisi ini ID member dan semuanya. Kita jalankan. Kalau sudah, lanjut ke membuat isi dari tabelnya, dari tabel member. Kita paste. Nah, kita klik ini insert to member, itu berguna untuk memancing agar kita bisa mengisi tabel member. Scriptnya seperti ini, kita jalankan. Nah, di sini data yang di sini berarti sudah masuk ke dalam tabel member. Cara melihatnya yaitu dengan mengetikkan ini select from member. Kita jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sebentar. Nih, yang di sini bisa kita tampilkan di sini. Nah, itu untuk perintah pertama. Selanjutnya perintah kedua, kita disuruh untuk mengisi tabel barang. Scriptnya gimana? Kayak gini, tabel barang. Terus pindah ke sini, kita tempel. Nah, sama seperti yang di atas, gunanya create table barang itu untuk membuat tabel dengan nama barang yang isinya itu seperti ini. Kita jalankan dulu untuk membuat tabelnya. Setelah berhasil, kita lanjut membuat isi dari tabel barang tersebut. Scriptnya seperti ini. Nah, ini insert to barang. Artinya apa? Ini itu untuk mengisi apa yang ada di dalam tabel barang. Setelah kita membuat tabel, kita lalu mengisinya dengan ini, insert into barang, yang isinya itu ini, barang 1 sampai ini. Kita jalankan dulu. Nah, setelah dijalankan berarti kita sudah mengisi tabel barang dengan apa yang ada di sini. Terus cara kita menampilkan apa yang ada di dalam isi tabel barang, cara memunculkannya yaitu select from barang. Terus kita jalankan. Ya, hasilnya akan seperti ini. Barang 1 sampai ini. Sama seperti yang apa yang diinputkan. Lanjut kita ke perintah yang ketiga, yaitu membuat tabel karyawan. Scriptnya seperti ini.
kita pastekan sama seperti yang di atas, create tabel karyawan untuk membuat tabel karyawan yang isinya ini. Terus kita jalankan dulu. Kalau sudah berhasil, tinggal kita isi di dalamnya, isi sama seperti yang di atas. Kita mengisi dengan awalan insert to karyawan, gunanya yaitu ya mengisi tabel karyawan yang isinya seperti ini semuanya. Kita Ctrl Enter untuk menjalankan. Terus cara menampilkan tabel karyawannya yaitu select from karyawan. Nah, seperti ini. Karyawan 1, 2, 3 sampai 5 yang sama seperti di atas. Lanjut kita ke perintah ke 4, berarti membuat tabel supplier. Scriptnya seperti ini. Nah, sebenarnya semuanya sama. Kita tinggal mengganti ininya, nama tabelnya supplier atau karyawan atau barang. Isinya tuh semuanya sama. Kita jalankan dulu, Ctrl Enter. Kalau sudah berhasil, kita menambahkan isinya. Scriptnya itu kayak gini. Kita tempel, Ctrl V. Terus kita tambahkan dulu tabelnya, isi tabelnya. Isinya itu supaya 1 Agus sampai ini, Jalan Sungai Ampel. Untuk melihat tabelnya sama seperti yang di atas, kita select from supplier. Nah, isinya seperti ini. Terus kita lanjut perintah selanjutnya, yaitu membuat tabel penjualan. Telah menggunakan sebagai berikut. Scriptnya kayak gini. Kita pastikan. Kenapa ini banyak? Karena tabel penjualan itu menyangkut beberapa tabel lainnya seperti tabel karyawan, tabel supplier, dan tabel barang. Kita jalankan dulu. Terus kita isi dari tabel penjualan. Kita pastekan di sini. Nah, ini isinya kita jalankan dulu untuk mengisi tabel penjualan dengan isi yang ada di sini. Terus kita tampilkan dengan select from penjualan. Hasilnya akan seperti ini. Nota 1, 2, 3 sampai seterusnya. Selanjutnya kita membuat tabel pembelian dan mengisi isi tabel pembelian tersebut. Scriptnya seperti ini. Kita jalankan dulu. Terus kita mengisi isi tabel pembeliannya. Nah, kita jalankan lagi. Terus kita tampilkan dulu apakah ada yang error dari script di atas. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ada pembelian 1, 2 sampai seterusnya. Terus kita disuruh untuk melihat tabel pembelian yang sudah masuk. Nah, seperti ini hasilnya nanti. Scriptnya seperti apa?
karena kita sudah membuat semua isi dari database Tokoku, dari tabel member, tabel barang, tabel karyawan, tabel supplier, tabel penjualan, dan sampai tabel pembelian, maka kita di sini sudah membuat semua tabel. Terus kita lanjut untuk melihat hasilnya. Caranya itu ketik database, terus refresh engineer. Kita di sini next aja. Ini toko saya, toko Maxwin. Next sampai terus kita use ini aja, tokoku. Next, terus execute. Setelah dieksekusi, hasilnya akan seperti ini. Terus kita rapikan seperti apa yang ada di modul supplier pembelian barang. Supplier pembelian barang, terus karyawan penjualan member. Ya, di sini sudah sama apa yang ada di modul. Kalau sudah, kita lanjut ke ini, gunakan fungsi agregat join group by between untuk mengerjakan query berikut ini. Yang pertama, kita disuruh untuk menampilkan jumlah member yang ada dalam kasus ini, yaitu kita harus menampilkan jumlah member yang terdapat di tabel itu. Caranya gimana? Kita balik lagi ke ini. Sebentar, kita buka scriptnya dulu. Nih, tampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus. Oke, paste, Ctrl klik. Kita jalankan dulu, Ctrl enter. Nah, di sini sudah bisa dilihat jumlah membernya itu ada 5 dari tabel di sini. Terus kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu menampilkan nama barang, jumlah barangnya yang paling banyak dibeli, dilihat dari jumlahnya. Skripnya seperti ini. Kita pastikan, terus kita jalankan. Nah, bisa dilihat ini jumlah barangnya itu 10, jumlah barang yang paling banyak dibeli yaitu buku dengan 10 jumlah pembelian. Terus lanjut kita ke perintah ketiga, yaitu tampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier di dalam interaksi pembelian. Skripnya sudah saya tulis. Kita jalankan. Nah, hasilnya ini. Nama suppliernya Agus, Bagas, Charlie, dan Dono. Jumlah aktivitasnya itu 1 semua. Ini paling banyak. Terus kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu tampilkan total jumlah barang yang dijual. Jadi kita akan menampilkan total jumlah barang yang dijual. Skripnya kayak untuk menampilkan jumlah total barang yang dijual. Ini select sum jumlah barang as total barang yang dijual from penjualan. Kita jalankan. Nih, total barang yang dijual dari database di atas yaitu ada 17 barang dari tabel penjualan. Terus lanjut kita ke perintah selanjutnya, yaitu nomor 5,
tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya antara 3 sampai 7. Jadi kita disuruh untuk menampilkan barang yang sudah dibeli di mana jumlahnya itu antara 3 sampai 7. Skripnya kayak gini. Terus kita paste di sini. Kita jalankan dulu. Nah, ini lihat. Jadi jumlah barangnya itu kemeja dan tas yang totalnya itu dibelinya 4 untuk kemeja dan 8 untuk tas. Terus kita lanjut ke perintah nomor 6, yaitu tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Berarti dari 5 ke bawah, 5, 4, 3, 2, 1. Skripnya itu seperti ini, nomor 6. Terus kita salin. Outputnya akan seperti ini, nama barang sama jumlah barang yang tidak kurang lebih dari 5. Ini tasnya 5, kemejanya 4, dan tas lagi 3. Kenapa maksimal 5? Karena perintahnya itu di bawahnya 5 atau kurang lebih sama dengan 5. Seperti itu. Seterusnya kita akan menjalankan perintah nomor 7, yakni tampilkan nama barang yang paling sedikit dibeli dilihat dari jumlahnya. Skripnya seperti ini, paste di sini. Salah. Terus kita jalankan. Nah, jadi jumlah yang paling jumlah yang paling sedikit dibeli yaitu ini, kemeja dengan 4 total pembelian. Selanjutnya kita mengerjakan nomor 8, yaitu menampilkan nama barang, jumlah total barangnya, dan nama suppliernya dari pembelian yang mempunyai kode supplier 0001. Jadi kita diharuskan menampilkan nama barang dengan kode supply ini 001. Skripnya seperti ini. Kita pastekan di sini. Nah, ini rumusnya seperti ini. Ctrl Enter. Dan ini nama barang, total barang yang dibeli, dan nama suppliernya dengan ID supplier 0001, yaitu nama barangnya Tobi, total belinya 10, dan nama suppliernya Agus di sini. Selanjutnya kita mengerjakan nomor 9, yaitu tampilkan nama member, nama barang, dan nama jumlah barang yang mana dilayani oleh karyawan ini dengan kode KAR 00001. Skripnya seperti apa? Ini nomor 9. Terus kita pastikan dan kita jalankan. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nama membernya Joshua, nama barangnya sepatu, jumlah barangnya itu ada 3. Jadi ya, kita sudah menampilkan nama member, nama barang, jumlah barang yang mana dilayani oleh karyawan 1. Ini hasilnya, ini yang member yang dilayani oleh karyawan dengan kode KAR 0001. Selanjutnya yang terakhir, kita disuruh untuk menampilkan transaksi penjualan yang mana di dalamnya ada nama barang, jumlah nama karyawan yang melayani, yang mana tanggal transaksinya tersebut yaitu 2014 10 2025. Skripnya seperti ini. Terus kita masukkan
kita pastekan sebentar. Terus kita jalankan. Nah, ini jadi tampilan dari transaksi penjualan yang ada pada nama barang, jumlah, dan nama karyawan yang melayani pada tanggal 2014, pada tanggal 25 bulan 10 2014, yaitu ini. Nama barangnya tas, jumlah barangnya 4, dan nama karyawannya yaitu Yoko. Ini data ini diambil dari tabel yang sudah kita buat pada awal video. Itu saja.